Neneng jodohkan putrinya dengan sopir angkot yang sudah beristri. Neneng Komaladewi, 47, sengaja mengenalkan sopir angkot berinisial R ke anaknya, Hari, 16, yang masih SMA. Awalnya, Neneng menyukai R yang sudah beristri dan memiliki 2 orang anak. Namun, cinta Neneng ditolak dan R lebih tertarik dengan Hari. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali, mengatakan Neneng sengaja menyewa kos di Kranji, Bekasi agar dapat tinggal bersama Hari dan R. Ia menjelaskan Neneng dan Hari selama ini tinggal bersama keluarga besar di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tapi karena jangan sampai ada yang mengetahui hubungan anaknya dengan sopir ini, ibu itu mencari tempat kos di Kranji, Bekasi, tuturnya, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Neneng kemudian membiarkan R berpacaran dengan anaknya bahkan berhubungan badan di dalam kos. Sebelumnya mereka, anak dan sopir, dalam hubungan pacaran karena dikenalkan oleh ibunya. Si anak itu tertarik dengan sopir angkot, sering diberikan uang untuk bersekolah, sambungnya. Diketahui, dalam kasus ini polisi menetapkan 4 tersangka yakni Neneng, pembeli obat aborsi, Hari serta R. Kombes Pol Nikolas Ari menambahkan uang 2 juta rupiah yang digunakan Neneng untuk membeli obat aborsi berasal dari uang zakat. Selain itu, Neneng juga memanfaatkan uang bantuan Kartu Jakarta Pintar, KJP, untuk membantu menggugurkan kandungan Hari. Tersangka mendapatkan uang itu dari KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan zakat fitrah lebaran, tandasnya. Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan kondisi kejiwaan Neneng normal dan tidak ditemukan adanya gangguan jiwa. Tindakan Neneng yang merekam adegan asusila anak dianggap tidak wajar, namun tes kejiwaan menunjukkan Neneng tak memiliki kelainan. Psikiatrikum sudah kami lakukan serangkaian sejak awal. Yang bersangkutan cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ujarnya, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Salah satu tetangga Neneng yang tak mau disebutkan identitasnya mengatakan Neneng kurang waras dan sering melakukan tindakan aneh. Misalnya nih pas Idul Adha kan dia dikasih daging kurban, dagingnya malah mau dijual ke minimarket. Jadi warga sini emang udah pada tahu kalau dia kurang waras, ucap warga. Menurutnya, tidak ada ibu yang tega melihat anaknya disebuhi orang lain bahkan sampai merekamnya. Kalau emang waras, masa ia malah ngerekam pas anaknya ditidurin sama pacar? Logikanya kan gak mungkin begitu kalau orang normal, jelasnya. Neneng sengaja ingin menggugurkan kandungan anaknya lantaran Hari hamil di luar nikah dan masih SMA. Wanita yang berstatus janda itu baru mengetahui anaknya hamil pada April tahun 2024. Sejak saat itu, Neneng melakukan berbagai macam cara agar untuk menggugurkan kandungan Hari, mulai dari memberi ramuan hingga nanas muda. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil hingga usia kandungan Hari menyentuh 7 bulan. Neneng kemudian meminta tolong temannya, 55, untuk membelikan obat aborsi di pasar Pramuka dan memberikan uang 2 juta rupiah. Selama 2 hari berturut-turut, Hari dipaksa meminum obat aborsi hingga anaknya lahir pada tanggal 6 April tahun 2024 dini hari. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali, mengatakan Neneng sempat menutupi kelahiran cucunya dengan berpura-pura menemukan bayi di toilet. Dimasukkan dalam plastik hitam dan kardus dengan kondisi ari-ari atau plasenta masih menempel oleh NKD agar tak ketahuan oleh pihak keluarga, ungkapnya, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Saat dibawa ke puskesmas, Neneng mengaku bayi laki-laki yang dibawanya ditemukan oleh pengamen. Lantaran kondisi bayi yang terus memburuk, bayi dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim medis RSKD Duren Sawit merasa ada yang janggal dengan kondisi bayi yang telah meninggal dan melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menerima laporan dari Polsek Duren Sawit. Dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan lalu penyidikan, lanjutnya. Di hadapan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali, Neneng menyatakan aborsi dilakukan agar putri tunggalnya bisa melanjutkan sekolah. Saya menyesal, tolong bantu, saya bingung anak saya gak mau minum obat, ucap NKD, Selasa. Neneng yang mengenakan masker dan baju tahanan terus menangis saat dihadirkan dalam konferensi pers.
Saat ditanya motif membiarkan anaknya disetubuhi pacar, jawaban Neneng berubah dari keterangan awal. Awalnya, Neneng mengaku tertarik dengan pacar anaknya yang tinggal di sebuah kos di Bekasi. Namun dalam konferensi pers, Neneng mengatakan pacar anaknya sering berkata kasar. Laki-lakinya suka ngomong kasar ke saya. Jadi saya takut, tolong bantu saya Pak, kata Neneng. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Hari sudah setahun menjalin hubungan dengan pacarnya, R. Pada November tahun 2023, Neneng membiarkan anaknya bersetubuh di kos pacarnya. Bahkan, Neneng melihat dan merekam persetubuhan menggunakan handphone. Hal tersebut dilakukan berulang kali lantaran video persetubuhan digunakan Neneng untuk kepuasan pribadi. Akibat perbuatannya, Neneng terancam pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kelakuan tak masuk akal Neneng, rekam putrinya lakukan adegan intim dengan pacar. Tindakan tak masuk akal dilakukan Neneng Komaladewi, 47, yang merekam tindakan hubungan layaknya suami dan istri antara putrinya, Hari, dengan pacar putrinya. Terungkap niat terselubung Neneng melakukan aksi bejat tersebut dan membiarkan putrinya yang masih di bawah usia melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar. Diketahui, seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD, 47, harus berurusan dengan polisi, setelah ia sengaja membiarkan anak perempuannya, Hari, 16, digauli pacarnya di rumah kontrakan di wilayah Kranji, Bekasi Kota selama rentang bulan November tahun 2023 lalu. Tak hanya membiarkan putrinya melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar, NKD juga merekam peristiwa tersebut menggunakan ponselnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. NKD suka dan ingin berhubungan sama pacar anaknya. Tapi pacar anaknya tidak mau berhubungan dengan alasan NKD. Katanya bau, kata Armunanto. Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Adapun latar belakang Neneng mengajak untuk berhubungan badan, lantaran suka dengan pacar anaknya itu. Dia, NKD, suka sama pacar anaknya, bebernya. Kebohongan Neneng. Terkuak dua kebohongan yang dilakukan oleh Neneng. Pertama, ia sempat mengelabui petugas medis di Puskesmas Malaka Jaya dengan memasukkan cucunya yang baru lahir ke dalam plastik hitam dan kardus. Dimasukkan dalam plastik hitam dan kardus dengan kondisi ari-ari atau plasenta masih menempel oleh NKD agar tak ketahuan oleh pihak keluarga, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kepada petugas, ia mengaku jika bayi tersebut baru saja ditemukannya di toilet dekat kontrakannya, wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia juga mengaku bahwa bayi tersebut merupakan anak yang dilahirkan pengamen wanita. Padahal pada kenyataannya bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru saja dilahirkan Hari di toilet rumahnya. Hari melahirkan pada usia kandungan 22 minggu setelah meminum obat penggugur kandungan yang dibelikan oleh tersangka lain, Nurhayati alias N saat itu. Neneng sendirilah yang memodali N sebesar 2 juta rupiah untuk membeli obat tersebut di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong. Tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Duren Sawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Kebohongan kedua yakni alasan perekaman yang dilakukan Neneng. Diketahui, Neneng sengaja merekam anaknya bersetubuh dengan kamera ponsel untuk kepuasan diri. Perekam pertamanya dilakukan pada November tahun 2023 lalu di indekos pacar Hari, di Kranji, Kota Bekasi. Kepada polisi, Neneng mengaku alasan ia membiarkan hubungan layaknya suami dan istri ini lantaran takut dengan pacar sang anak yang acap kali berkata kasar. Padahal pengakuannya justru berbeda ketika polisi melakukan pendalaman. Fakta terbaru, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. Kelakuan Neneng yang tak masuk akal. 1. Kepuasan diri bukan tanpa alasan. Neneng merekam aksi tersebut lantaran memendam perasaan dengan pacar Hari.
Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Atas dasar motif inilah ia membiarkan sang anak melakukan hubungan layaknya suami dan istri itu dengan pacarnya. Sementara dirinya asyik merekam dengan menggunakan kamera ponsel demi kepuasan pribadi. Latar belakangnya, ibunya juga tertarik dengan pacar anak. Jadi ibunya membiarkan putrinya bersetubuh dengan pacarnya dan merekam. Motifnya itu untuk kepuasan diri dari ibunya, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. 2. Aborsi akibat hubungan layaknya suami dan istri ini, pada April tahun 2024 lalu, Hari diketahui hamil. Aksi neneng pun berlanjut. Ia yang panik kemudian membantu anaknya itu untuk melakukan aborsi. Dengan segala cara, ia memberikan sejumlah ramuan hingga makanan seperti nanas muda asal kandungan Hari berhasil digugurkan. Takdir berkata lain, janin di dalam kandungan Hari justru bertahan hingga usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Ibunya berusaha untuk anak yang dalam kandungan itu digugurkan berusaha dengan segala macam cara seperti membeli nanas muda dan semacamnya tetapi kandungan dari anak itu tetap kuat, beber Nicholas. 3. Kelabui petugas medis Hari pun ternyata melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi rumahnya, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 16 April tahun 2024 lalu. Bayi tersebut lahir pada usia kandungan 26 minggu usai Hari mengkonsumsi obat-obatan penggugur kandungan. Pasca melahirkan, neneng langsung membawa Hari dan bayi laki-lakinya ke Puskesmas Malaka Jaya untuk penanganan sekaligus memotong ari-ari. Untuk mengelabui petugas, bayi laki-laki itu dibawa neneng dalam kondisi terbungkus plastik dan kardus, dan ia bahwa sudah menemukan bayi tersebut di toilet umum dekat kontrakannya. Kata dia, bayi tersebut dilahirkan oleh pengamen wanita. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong, dan tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Duren Sawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Akibat perbuatan tersebut para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dikenakan pasal 76 C-Jo, pasal 80 ayat 3, dan atau pasal 77A dan atau pasal 76 B-Jo 77 BU-RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 346 KUHP dan atau pasal 531 KUHP. Jelasnya. Seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD rekam anaknya bersetubuh dengan kekasihnya. NKD merekam anaknya menggunakan ponsel untuk kepuasan pribadi. Selain itu, NKD yang berstatus janda rupanya memendam perasaan dengan pacar anaknya berinisial HR. Dikutip dari tribunnews.com, NKD tega merekam hubungan anaknya tersebut dengan pacarnya di Jakarta. Setelah berhubungan badan, NKD malah meminta anaknya untuk menggugurkan kandungan. Bermodalkan uang 2 juta, ia meminta N atau Nyai untuk membantunya menggugurkan kandungan sang anak tersebut. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nicholas Ari mengatakan alasan NKD merekam anaknya yang berinisial RH bersetubuh dengan pacarnya untuk kepuasan dirinya. Bahkan NKD tertarik dengan pacar anaknya tersebut. Diketahui pelaku sudah bercerai dengan suaminya. NKD merekam putrinya sendiri saat sedang disetubuhi pacar di sebuah indekos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat RH hamil, NKD menyuruh sang putri untuk aborsi. Kepada polisi, NKD mengatakan hal itu dilakukan karena kepuasan pribadi dan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kelakuan tak masuk akal neneng, rekam putrinya lakukan adegan intim dengan pacar. Tindakan tak masuk akal dilakukan Neneng Komaladewi, 47, yang merekam tindakan hubungan layaknya suami dan istri antara putrinya, Hari, dengan pacar putrinya. Terungkap niat terselubung Neneng melakukan aksi bejat tersebut dan membiarkan putrinya yang masih di bawah usia melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar. Diketahui, seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD, 47, harus berurusan dengan polisi, setelah ia sengaja membiarkan anak perempuannya, Hari, 16, digauli pacarnya di rumah kontrakan di wilayah Kranji, Bekasi Kota selama rentang bulan November tahun 2023 lalu.
Tak hanya membiarkan putrinya melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar, NKD juga merekam peristiwa tersebut menggunakan ponselnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. NKD suka dan ingin berhubungan sama pacar anaknya. Tapi pacar anaknya tidak mau berhubungan dengan alasan NKD. Katanya bau, kata Armunanto. Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Adapun latar belakang Neneng mengajak untuk berhubungan badan, lantaran suka dengan pacar anaknya itu. Dia, NKD, suka sama pacar anaknya, bebernya. Kebohongan Neneng. Terkuak dua kebohongan yang dilakukan oleh Neneng. Pertama, ia sempat mengelabui petugas medis di Puskesmas Malaka Jaya dengan memasukkan cucunya yang baru lahir ke dalam plastik hitam dan kardus. Dimasukkan dalam plastik hitam dan kardus dengan kondisi ari-ari atau plasenta masih menempel oleh NKD agar tak ketahuan oleh pihak keluarga, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kepada petugas, ia mengaku jika bayi tersebut baru saja ditemukannya di toilet dekat kontrakannya, wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia juga mengaku bahwa bayi tersebut merupakan anak yang dilahirkan pengamen wanita. Padahal pada kenyataannya bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru saja dilahirkan Hari di toilet rumahnya. Hari melahirkan pada usia kandungan 22 minggu setelah meminum obat penggugur kandungan yang dibelikan oleh tersangka lain, Nurhayati alias N saat itu. Neneng sendirilah yang memodali N sebesar 2 juta rupiah untuk membeli obat tersebut di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong. Tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Duren Sawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Kebohongan kedua yakni alasan perekaman yang dilakukan Neneng. Diketahui, Neneng sengaja merekam anaknya bersetubuh dengan kamera ponsel untuk kepuasan diri. Perekam pertamanya dilakukan pada November tahun 2023 lalu di indekos pacar Hari, di Kranji, Kota Bekasi. Kepada polisi, Neneng mengaku alasan ia membiarkan hubungan layaknya suami dan istri ini lantaran takut dengan pacar sang anak yang acap kali berkata kasar. Padahal pengakuannya justru berbeda ketika polisi melakukan pendalaman. Fakta terbaru, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan.